Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci yang kalau untuk mengering itu bunyinya gludak-gludak, sangat berisik dan mengganggu, dan pakaian pun tidak bisa kering. Nah, ini kita buka dulu dari belakang, kita lepas tali-talinya yang mengarah ke rem, ke pembuangan air, dan kabelnya, pengikatnya kita lepas semua. Kemudian panbelnya juga kita lepas karena mau kita bongkar, kita belah. Sebelum tonton video ini, ada baiknya teman-teman subscribe dulu, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan kami bisa terus berkarya. Ini kita lepaskan dulu baut pengunci as tabung pengeringnya, karena nanti mau kita lepas. Jadi setiap mau membongkar mesin cuci, baut as tabung pengering harus dilepas. Nah, itu bautnya sudah nampak. Itu ada dua macam baut ya, dua macam kunci 8 dan 12. Ada juga yang 8 10, kalau yang ini 8 12. Kita menggunakan kunci T untuk membuka baut ini. Kemudian kita lepas baut-baut di sekeliling mesin cuci. Ini agak macet ya, karena bautnya itu udah berkarat, jadi agak susah bukanya. Kita miringkan biar lebih mudah melepas baut sampingnya. Jangan lupa subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, kita buka baut-baut yang di atas karena kita mau melepas tabung pengeringnya dan juga mengganti silnya. Karena kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena sil pengering sudah sobek ataupun lepas, dan bisa juga kedudukan dinamo pengering itu ada yang lepas atau patah. Jadi untuk lebih jelasnya harus dibongkar, karena servis mesin cuci ataupun alat elektronik lainnya bisa satu gejala tapi berbeda-beda penyebabnya, tidak bisa dikira-kira. Nah, ini jelas tabungnya tidak center, tidak berada di tengah. Ini berarti silnya ataupun kedudukan dinamo itu lepas. Setelah kita bongkar baru kita akan tahu. Jangan lupa sebelum membongkar bautnya harus benar-benar sudah dibuka semua. Nah, kalau bautnya sudah dibuka semua, ini diangkat, kemudian tabungnya digoyang-goyangkan sambil diputar-putar. Nah, sudah terlepas. Nah, tepat seperti perkiraan kita, silnya lepas dan nampaknya tabungnya juga pecah. Jadi tidak
lurus lagi dengan asnya. Nanti akan kita ganti. Nah, itu pengunci silnya masih melekat di situ. Simak video ini sampai habis, jangan di skip, biar kalian bisa paham secara mendetail. Nah, setelah bautnya kita lepas, kita angkat seperti ini, kita belah. Ini tadi ada satu baut yang tidak bisa dibuka, jadi harus kita usahakan lagi. Oh ya, ini ada yang lupa, baut yang di bawah belum dilepas. Ada 3 baut di bawah menggunakan obeng plus panjang. Ini kalau yang sudah terbiasa mudah untuk melepas baut ini, tapi kalau yang belum terbiasa sulit mengepaskannya. Sudah terlepas semua nampaknya. Oh, belum. Kalau cuma tinggal kurang satu bisa kita paksa. Karena kebanyakan baut mesin cuci itu pasti ada yang berkarat karena sering kena air. Ya, sudah terlepas. Kita lihat caranya seperti ini. Nah, diletakkan seperti ini. Gearboxnya masih bagus, belum ada yang bocor. Nah, ini pengunci seal pengeringnya masih nyangkut di situ. Dan ini kita lihat kedudukan dinamo juga masih bagus. Jadi kita hanya mengganti sealnya saja. Kita lagi mencari obeng untuk melepas pengunci seal. Tidak begitu sulit ya, berbeda dengan mesin cuci Panasonic. Cara melepas pengunci seal itu sangat kuat. Nah, ini agak mudah. Kalau yang tipe Polytron, Sharp itu mudah membukanya. Kita bersihkan dulu biar sealnya nanti nempel, tidak ada kotoran, jadi tidak ada air yang merembes. Nah, kita ganti seal baru, seal multi ya, jadi memasangnya cukup dengan diputar. Kita pasang dari dalam seperti ini, lalu kita pegang.
Terus kita pasang, ini memutarnya ke kiri ya. Jadi kalau kita biasanya masang dari atas itu sering kebalik mutarnya. Nah, jadi mengencangkannya itu mutarnya ke kiri. Nah, itu diputar ke kiri baru bisa kencang. Kita kencangkan lagi dengan obeng, dipukul-pukul seperti ini. Ya, sudah kencang. Kalau terlalu kencang dia akan los, nanti akan kendor lagi ya. Jadi harus pas. Nah, kami biasa agar tidak lepas, kami kunci dengan baut cacing yang lancip. Kita sedang cari bautnya, sudah dapat. Kita pasang dengan menggunakan bor. Nah, seperti itu. Jadi dengan seperti ini penguncinya tidak akan lepas. Karena mesin cuci ini kalau mengeringkan putarannya itu sangat kencang, getarannya sangat kuat. Jadi tidak menutup kemungkinan pengunci itu bisa lepas. Ini bautnya kadang agak susah. Kita ganti yang lancip. Ya, sudah masuk. Nah, dengan seperti ini tidak akan lepas. Nah, bautnya bisa tembus sampai keluar. Sebenarnya pekerjaan sudah selesai ya, tinggal memasang. Tapi kami biasa ketika mengganti seal, sekalian kita kasih pengaman di bagian atas dinamo pengering. Itu gunanya untuk melindungi dinamo dari air apabila sealnya bocor ataupun lepas. Jadi fungsinya seperti payung. Jadi walaupun sealnya nanti sobek ataupun lepas ataupun bocor, dinamonya aman, tidak terkena air. Dan juga fungsinya untuk melindungi apabila gearboxnya bocor, biasanya juga airnya akan memercik ke dinamo pengering. Makanya sering kejadian dinamo pengering itu mati karena terciprat air bocoran dari gearbox. Nah, untuk memayungi kita biasa menggunakan ini, bekas karung beras. Ini cukup awet dan ada lapisan plastiknya. Ini 2 lembar. Kita lubangi sesuai dengan lubang pada dinamo untuk nanti tempat bautnya. Ini sudah menjadi tradisi kami setiap kali mengganti seal ataupun membuka dinamo pengering. Dengan cara ini insya Allah akan lebih awet. Karena seringkali kerusakan dinamo itu karena kebocoran seal. Ini sudah kita lubangi lubang bautnya, tinggal memasang bautnya. Sekali lagi kami ingatkan, subscribe itu gratis. Dukung channel ini biar bisa berkembang dan kami bisa terus berkarya.
Sudah. Ini kita rapikan ya biar tidak terlalu lebar ininya. Kita pasang dulu. Ingat jangan sampai keliru ya. Bagian penahan. Bagian yang rata harus pas dengan bagian yang rata. Kita pasang bautnya. Ingat saat memasang baut ini kita harus dengan perasaan, jangan main putar sekuat mungkin, nanti bisa dol karena itu bahannya dari aluminium. Pengunci as tabung pengering itu bahannya terbuat dari aluminium. Nanti kalau terlalu kuat mutarnya bisa dratnya bisa dol. Ini seling untuk rem. Oke, bisa kita pasang ya. Sudah kita kasih pengaman, silnya sudah kita ganti. Tinggal memasang. Kita teliti, barangkali ada kabel yang lepas. Nah, ini ada kabel yang lepas satu ya. Dan ini pemasangan pintunya belum pas ya, terus kita pas-paskan. Harus teliti. Ini hampir kelupaan kita memasang asnya itu, as tabung pengering sudah kita ganti walaupun kan yang bekas. Kemudian asnya itu kita amplas sampai benar-benar putih mengkilat biar nanti tidak seret. Nah, ini sudah kita amplas. Setiap ganti sil as tabung harus kita bersihkan, kita amplas dengan amplas yang halus, jangan amplas yang kasar. Kita pasang. Kita pastikan asnya sudah tembus ke bawah, kemudian masuk ke sok penahan. Nah, kita lihat ya, agak gelap. Nah, itu sudah nampak, sudah pas tembus ke bawah. Nah, nanti tinggal mengarahkan. Nah, itu sudah masuk ya, tinggal kita paskan nanti untuk
bautnya. Nah, ini kayak ada yang mengganjel ya, ternyata di dalamnya itu ada baut yang mengganjal. Jadi ditutup itu nggak mau rapat. Tadi kita juga bingung ya, kenapa kok nggak mau rapat. Sudah kita pas-paskan, ternyata ada baut yang mengganjal. Nah, sudah kita pasang bautnya dan pintunya sudah tertutup dengan rapat. Kita pasang baut samping, baut yang ada di bawah handle itu kita kencangkan semua. Kita cek lagi ya, ada baut yang belum terpasang, kita pasang. Itu memang darisannya tidak ada, jadi kita lengkapi karena nampaknya habis dibongkar, tapi nampaknya tidak berhasil. Sering kita dapatkan seperti ini, dari yang punya ada baut yang hilang, ada sesuatu yang tidak komplit. Nah, kita harus melengkapi. Nah, ini ada kabel yang lepas, ini kabel otomatis pintu yang fungsinya untuk memutuskan arus ketika pintu penutup pengering itu dibuka. Kita pastikan jangan ada sesuatu yang lupa, semua harus rapi. Ini kita memasang baut pengunci as tabung pengering.
Ini kita posisikan lubang bautnya harus pas di bagian as yang rata, biar nanti bisa menahan. Kalau tidak pas atau bautnya itu mengenai as yang bulat, nanti ketika dihidupkan mesin pengeringnya, mesinnya berputar, tabungnya tidak akan ikut berputar. Kita pasang ya, jangan sampai lepas. Kita kencangkan dengan kunci T8. Setelah kencang, kemudian dengan kunci T12. Ya, ingat harus pakai perasaan. Nanti kalau terlalu kuat bisa-bisa dol. Ingat, simak video ini sampai habis, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Ini kita pasang bautnya, baut samping sekeliling mesin cuci itu ada bautnya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita pasang bautnya. Biasa kita miringkan ya, biar bisa pas lubangnya. Oke, sudah terpasang, tinggal baut yang di bawah. Memasangnya harus menggunakan obeng plus panjang yang mengandung magnet. Kalau tidak ada magnetnya akan kesulitan masangnya. Satu lagi. Mungkin ada pertanyaan dari kalian-kalian semua. Silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada permintaan tutorial, silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa ini kita pasang ini remnya, rem tabung pengering. Jadi apabila daun pintu dibuka, otomatis tabung pengering itu akan berhenti berputar. Kalau itu sampai lupa tidak kita pasang, bisa dipastikan tabung pengering juga tidak akan mau berputar karena remnya ngancing, ngerem terus. Sudah kita pasang, coba kita hidupkan ya, ini sudah kita hidupkan. Nah, ini sudah berputar ya, sudah berputar dengan normal, tidak berisik lagi. Oke, sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.